Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai perilaku biaya dan estimasi biaya. Nah, anggota dari kelompok 3 yakni ada Chandrika Fili, Elga Priscila, ada Fadila, Fitriani, M. Padilla Mardianiko, Nazifa Zahra, dan Najum Hilayati Apsi. Kemudian untuk pembagian tugas penjelasannya yaitu untuk latar belakang, rumusan masalah, dan tujuan akan dijelaskan oleh saya sendiri, yakni Najmi Apsi. Dan untuk perilaku biaya akan dijelaskan oleh Padilla Mardianiko. Untuk penentuan pola perilaku biaya, ukuran volume kegiatan, sumber daya fleksibel, sumber daya terikat akan dijelaskan oleh Elga. Peran estimasi biaya akan dijelaskan oleh Chandrika Fili. Tahapan estimasi biaya akan dijelaskan oleh Fadila. Metode estimasi biaya dan kesimpulan akan dijelaskan oleh Zahra. Langsung saja untuk latar belakang, yaitu kebanyakan keputusan taktis membutuhkan analisis yang lebih rumit, khususnya keputusan yang membutuhkan pertimbangan yang lebih ekstensif mengenai perilaku biaya. Perhitungan biaya relevan pada awalnya menekankan pentingnya biaya relevan versus biaya tetap. Biasanya biaya variabel adalah relevan sementara biaya tetap tidak. Di dalam akuntansi manajerial, istilah biaya dapat digunakan untuk berbagai hal. Alasannya adalah karena banyak jenis biaya dan biaya-biaya tersebut diklasifikasikan sesuai dengan kebutuhan manajemen. Seperti seorang manajer yang ingin menyusun laporan keuangan eksternal, membuat anggaran, atau mengambil keputusan akan menggunakan data biaya. Kemudian untuk rumusan masalah yaitu 1. Apa itu perilaku biaya dan mengapa perilaku biaya dibutuhkan? 2. Apa saja jenis-jenis perilaku biaya dan bagaimana penggunaan dari perilaku biaya? 3. Apa itu estimasi biaya dan mengapa perhitungan atau estimasi biaya diperlukan? Dan yang keempat, bagaimana peran dan metode dalam estimasi biaya? Kelima, bagaimana peran dari perilaku biaya dan estimasi biaya digunakan dalam kasus nyata? Kemudian tujuan masalah yaitu tujuan dari penelitian yaitu selanjutnya tujuan untuk mengetahui tentang perilaku biaya dan alasan dibutuhkan perilaku biaya. Kemudian tujuan yang kedua yaitu mengetahui jenis-jenis dan penggunaan perilaku biaya. Yang ketiga untuk mengetahui tentang estimasi biaya dan alasan dibutuhkannya estimasi biaya. Yang keempat untuk mengetahui tahapan dan metode dalam estimasi biaya. Yang kelima mengetahui contoh atau kasus nyata penggunaan peran perilaku dan estimasi biaya. Untuk penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh M. Padilla Mardianiko. Padilla, dipersilahkan. Kepada Natsmi, baik saya akan melanjutkan tentang perilaku biaya. Perilaku biaya adalah gambaran perubahan suatu biaya dalam hubungannya dengan perubahan volume kegiatan. Perilaku biaya merupakan istilah untuk menjelaskan perubahan biaya seiring dengan perubahan output atau suatu pola yang menggambarkan bagian jumlah biaya bervariasi atas perubahan aktivitas bisnis. Perilaku biaya juga digunakan dalam pengambilan suatu keputusan dan juga dalam menaksir biaya di masa yang akan datang serta evaluasi terhadap pelaksanaan tindakan. A. Biaya variabel. Biaya variabel ini adalah biaya yang jumlah totalnya berubah sebanding dengan perubahan volume kegiatan. B. Biaya tetap. Biaya tetap ini merupakan biaya yang selalu tetap secara keseluruhan tanpa terpengaruh oleh tingkat aktivitas. C. Biaya semi variabel. Biaya semi variabel ini adalah biaya yang dengan jumlah berubah-ubah mengikuti intensitas pemakaian biaya. Yang D. Biaya bertingkat. Biaya bertingkat ini bersifat tetap atau konstan pada kisaran sempit suatu volume aktivitas. Selanjutnya akan disampaikan oleh Elga. Kepada Elga dipersilakan. Terima kasih kepada Fadil. Baiklah, saya akan melanjutkan materi mengenai penentuan pola perilaku biaya. 3 faktor yang harus dipertimbangkan dalam menetapkan pola perilaku suatu biaya. Yang pertama, tentukan biaya yang akan diselidiki pola perilakunya. Kedua, tentukan variabel beda, yaitu sesuatu yang menyebabkan biaya tersebut berfluktuasi. Yang ketiga, pilih kisaran kegiatan yang relevan, di mana hubungan variabel bebas yang dinyatakan dalam fungsi biaya tersebut berlaku. Kemudian ada sumber daya fleksibel, yang merupakan contoh sumber daya fleksibel, bahan baku langsung dibeli pada waktu yang dibutuhkan dan juga dengan jumlah yang sesuai dengan kebutuhan jenis sumber daya ini. Sering juga disebut dengan sumber daya fleksibel. Kemudian ada ukuran volume kegiatan. Ukuran masukan berhubungan dengan sumber yang digunakan dalam pusat biaya. Ukuran keluaran berhubungan dengan jasa yang keluar dari pusat biaya. Ukuran dalam satuan uang dan dalam satuan fisik. Ukuran satuan fisik lebih baik dibandingkan suatu uang. Kemudian ada sumber daya yang terikat.
Sumber daya yang terikat merupakan sumber daya yang dibutuhkan. Namun sebelum waktu penggunaannya dan untuk mendapatkan dengan cara melakukan suatu kontrak explicit maupun juga implicit untuk dapat memperoleh sejumlah tertentu sumber daya yang dibutuhkan. Sumber daya ini akan terikat dapat mempunyai kapasitas tidak akan terpakai karena lebih banyak yang tersedia daripada yang sebenarnya telah digunakan. Sekian dari saya. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Fitri. Pada Fitri, dipersilakan. Terima kasih kepada moderator. Baiklah, saya akan menjelaskan materi tentang estimasi biaya. Estimasi biaya adalah penghitungan kebutuhan biaya yang diperlukan untuk menyelesaikan suatu kegiatan atau pekerjaan sesuai dengan persyaratan atau kontrak pada umumnya. Sebuah proyek konstruksi membutuhkan biaya yang cukup besar. Ketidakpastian yang terjadi dalam penyediaannya akan berakibat kurang baiknya pada pihak-pihak yang terlibat di dalamnya. Dalam melakukan estimasi, biaya diperlukan yang pertama pengetahuan dan keterampilan teknis estimator seperti membaca gambar. 2. Personal judgment berdasarkan pengalaman estimator. Estimasi biaya digunakan untuk membantu memprediksi berapa besarnya biaya pada level aktivitas yang direncanakan. Beberapa secara langsung dihubungkan dengan suatu aktivitas yang dapat diperkirakan berdasarkan pada aktivitas tersebut. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kesempatan kepada saya. Saya Chandrika Fili akan melanjutkan materi yaitu peran estimasi biaya. Estimasi biaya merupakan salah satu aktiva paling penting yang harus dilakukan oleh seorang akuntan manajemen dalam mendukung strategi dalam perusahaan. Estimasi biaya memiliki peran penting dalam mengembangkan posisi bersaing yang strategis, juga dalam menggunakan analisis rantai nilai, perhitungan biaya berdasarkan target, serta dalam konteks perencanaan dan evaluasi lainnya pada manajemen biaya. Beberapa penggunaan atau peran estimasi biaya itu sendiri, yaitu salah satunya untuk memprediksi biaya yang akan datang, contoh pengaplikasian, memfasilitasi pengembangan dan implementasi strategi. Estimasi biaya mengarahkan pihak manajemen dalam menentukan teknik-teknik manajemen seperti intelek bisnis, perhitungan biaya berdasarkan target, atau memanajemen kualitas total yang seharusnya digunakan oleh perusahaan agar berhasil dalam strategi yang mereka pilih. Kemudian, beberapa penggunaan estimasi biaya yaitu memfasilitasi analisasi rantai nilai, kemudian memfasilitasi perhitungan biaya berdasarkan target dan penentuan harga. Pihak manajemen menggunakan estimasi biaya dari berbagai desain produk sebagai bagian dari proses pemilihan desain tertentu yang memberikan nilai terbaik bagi pelanggan, sementara mengurangi biaya produksi pada perusahaan. Kemudian, salah satunya yaitu memfasilitasi pengukuran, evaluasi, dan kompensasi kinerja yang efektif. Estimasi biaya untuk berbagai jenis penggerak biaya. Penggerak biaya berdasarkan struktur meliputi rencana dan keputusan yang memiliki dampak jangka panjang, serta strategi pada perusahaan. Keputusan tersebut mencakup pengalaman produksi, skala produksi, teknologi produk atau produksi. Kemudian, penggunaan estimasi biaya untuk mengidentifikasi penggerak biaya. Cara yang paling sering kali praktis untuk mengidentifikasi penggerak biaya adalah mengandalkan pertimbangan dari perancangan produk, teknisi, dan karyawan produksi. Estimasi biaya kadang kala memainkan peran untuk mengungkapkan dan memainkan peran kolaboratif untuk memvalidasi serta mengkonfirmasi pertimbangan dari perancangan produk dan teknisi. Sekian, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Kepada Chandri, baiklah saya akan memaparkan materi tentang tahapan estimasi biaya. Tahap 1, mengidentifikasi objek biaya yang akan diestimasikan, meskipun tampaknya merupakan hal yang mendasar, mendefinisikan biaya tertentu yang akan diestimasikan seharusnya dilakukan secara hati-hati. Tahap yang kedua, mengidentifikasi penggerak biaya adalah tahap terpenting dalam mengembangkan estimasi biaya. Tahap ketiga, mengumpulkan data yang konsisten dan akurat. Konsisten berarti setiap periode data yang dikalkulasikan menggunakan dasar akuntansi yang sama dan seluruh transaksi dicatat dengan tepat berdasarkan periode terjadinya. Tahap keempat, membuat grafik data tujuan. Pembuatan grafik adalah untuk mengidentifikasi pola yang tidak umum. Adanya pergeseran atau ketidaklinearan data harus diberikan perhatian khusus dalam mengembangkan estimasi. Tahap yang kelima, memilih dan menggunakan metode estimasi. Dua metode estimasi yang disajikan pada bagian berikutnya berbeda kemampuannya dalam memberikan estimasi biaya yang paling akurat jika dibandingkan dengan biaya keahlian dan sumber daya yang digunakan. Akuntan manajemen memilih metode yang memiliki tingkat ketepatan atau pertukaran biaya yang terbaik terhadap tujuan estimasi. Tahap 6, menilai keakuratan estimasi biaya. Tahap
terakhir. Yang paling penting dalam estimasi biaya adalah mempertimbangkan potensi kesalahan estimasi yang dibuat. Ini meliputi mempertimbangkan kelengkapan dan ketepatan pergerakan biaya yang dipilih pada tahap 2, konsistensi dan keakuratan data yang dipilih pada tahap 3, kajian grafik pada tahap 4, serta ketepatan metode yang dipilih pada tahap 5. Baiklah, untuk materi yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Nazifah Zahra. Kepada Nazifah Zahra dipersilakan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Saya akan melanjutkan materi mengenai metode-metode dalam estimasi biaya. Ada dua metode dalam estimasi biaya. Yang pertama adalah metode titik tinggi rendah, dan yang kedua ada analisis regresi, di mana metode titik tinggi rendah merupakan metode menggunakan aljabar untuk menentukan garis estimasi yang unik antara titik-titik yang tinggi dan rendah dalam data. Adapun persamaan yang digunakan adalah Y sama dengan A tambah B dikali X, di mana Y merupakan nilai estimasi biaya pemeliharaan, sedangkan X merupakan penggerak biaya, yaitu jumlah jam operasi ditambah dengan operasional pabrik. Nah, yang kedua ada analisis regresi, di mana metode ini merupakan metode statistik untuk memperoleh persamaan estimasi biaya yang unik yang paling sesuai bagi sekumpulan titik data. Analisis regresi menyelesaikan data dengan cara memperkecil jumlah kuadrat dari kesalahan estimasi. Kemudian regresi pada estimasi ini memperkecil kesalahan estimasi dengan cara regresi kuadrat terkecil. Nah, ada dua variabel dalam metode ini, yaitu variabel terikat dan variabel bebas. Langkah-langkah dalam menggunakan metode ini yang pertama adalah menentukan variabel terikat, kemudian menentukan variabel bebas, dan melakukan analisis regresi. Nah, dari analisis regresi kita dapat melihat nilai R-square, T-value, P-value, dan kesalahan standar estimasi. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada moderator. Saya akan membaca materi tentang kasus. Pada PT BAM yang merupakan pabrik karet di Kabupaten Bengkulu Utara dilakukan perhitungan estimasi biaya menggunakan nilai titik impas pada PT BAM dengan rumus perbandingan antara total biaya tetap terhadap rasio margin kontribusi. Di samping itu juga menggunakan analisis varian untuk mengetahui sistem pengendalian biaya bahan baku, harga, tenaga kerja, dan overhead. Hasil perhitungan didapatkan kesimpulan sebagai berikut. Nilai biaya yang pertama, nilai biaya tetap yang terjadi pada PT Bukit Angkasa Makmur pada tahun 2005 sebesar 8 juta dan nilai biaya variabelnya sebesar 221 juta. Yang kedua, usaha pengelolaan kram rubber PT Bukit Angkasa Makmur telah mencapai tingkat pengolahan minimum, bahkan telah mendapat keuntungan. Titik impas dalam rupiah pada PT BAM sebesar 201 juta dan titik impas dalam unit sebesar 21 juta. Ketiga, nilai margin kontribusi dari volume penjualan total karet yang dilakukan PT Bukit Angkasa Makmur adalah sebesar 8 juta dan nilai rasio margin kontribusi sebesar 0,04. Mungkin hanya sekian penjelasan dari kelompok 3. Kami mohon maaf atas segala kekurangan. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.